pendalaman elektronifikasi transportasi untuk KEK di tahun 2023. Lalu selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Pak Yosa. Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak David ya sudah bergabung dan ini ada Pak Resdiansyah juga nih lagi di jalan sepertinya Pak Resdi. Izin saya lagi dari lokasi IKN salam ke sehat bandara. Bapak Ibu semua. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih Pak David dan Pak Resdi sudah bergabung. Kami di sini ada rekan-rekan dari Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran. Saya sendiri dengan Yosa. Sepertinya kita sudah beberapa kali ketemu mungkin dalam berbagai forum diskusi terkait dengan transportasi. Kemudian kami dari Bank Indonesia juga didampingi di samping saya ada Bu Devi dan Pak Irsan serta Bu Prima ini yang menggawangi Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran itu Bu Devi dan Pak Irsan ya. Nah, Bapak Ibu, sore ini kami memang mengundang Pak David dan Pak Resdi ya. Mungkin sesi pertama nanti oleh Pak David dulu. Baik. Itu untuk berbicara mengenai digitalisasi transportasi. Jadi, sebagaimana Bapak Ibu ketahui, ini Bapak-Bapak aja ya yang jadi pembicara ya. Jadi, Bank Indonesia itu sangat concern dengan digitalisasi di berbagai sektor. Jadi kita sudah menggawangi isu digitalisasi untuk Bansos, dan Pak David, Pak Resti juga mungkin pernah mendengar isu digitalisasi transaksi Pemda, di mana kita membentuk seluruh 542 Pemda untuk gugus tugas tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah. Sehingga di pilar sore ini kita akan bicara mengenai digitalisasi transportasi. Nah, untuk sesi pertama di sore hari ini, kita memang sengaja mengundang Pak David itu untuk sharing terkait dengan bagaimana pemerintah itu melakukan berbagai program percepatan di sektor transportasi, tapi yang membutuhkan elektronifikasi atau digitalisasi. Jadi kita mungkin bisa mendengarkan insight terkait berbagai proyek di bidang transportasi, yang tentunya ini akan sangat bermanfaat, khususnya nanti dalam penyelenggaraan proyek-proyek yang dikomandani oleh pemerintah, ya proyek pemerintah untuk digitalisasi transportasi. Sebagai info, kami juga di sini hadir teman-teman dari Departemen Regional dan juga teman-teman dari kantor perwakilan di berbagai belahan Indonesia, kantor koordinator wilayah ya di seluruh Indonesia, yang mungkin juga bisa mendapatkan insight terkait dengan tren-tren proyek digitalisasi transportasi yang akan diusung oleh pemerintah, serta mungkin bagaimana kita bisa melakukan penyelarasan terkait dengan program-program tersebut. Jadi di Bank Indonesia, Bapak Ibu, kita fokus pada bagaimana ekosistem sistem pembayaran nanti bisa memungkinkan berbagai inovasi breakthrough terkait dengan digitalisasi transportasi itu bisa berjalan. Karena pada ujungnya nanti pasti isunya adalah pembayaran. Ya, apapun bentuk proyeknya nanti akan kembali kepada ujungnya adalah proses pembayaran. Nah, oleh karena itu BI ingin mencari berbagai insight terkait dengan apapun proyek-proyek yang dilakukan oleh pemerintah maupun pihak swasta. Mungkin itu sebagai pengantar ya Pak David, dan selanjutnya kami persilakan waktu dan tempat untuk berbagi. Silakan Pak David. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan suara saya terdengar dengan jelas ya Pak Yosa dan teman-teman yang hadir di acara FGD ini.
Apakah suara saya terdengar, Pak? Halo? Suaranya belum terdengar ya? Belum terdengar ya? Coba dari apakah sudah terdengar dari saya, Pak? Sekarang? Saat ini? Halo? Sebentar, terdengar nih suara Pak David. Iya, saya. Oke, sudah. Udah ya Pak, mudah-mudahan cukup jelas ya Pak ya. Dari saya sih harusnya cukup jelas. Oke. Baik, izinkan saya memulai materi presentasi. Boleh di-share materinya. Mungkin dari tim saya untuk share screen ya. Baik, sebelumnya saya perkenalkan dulu Pak. Nama saya David Santoso. Pak Yosa, mungkin seperti Bapak sampaikan, kita pernah bertemu beberapa kali dalam event yang berbeda. Mungkin membahas mengenai program di Kementerian Perhubungan, kita membahas mengenai digitalisasi parkir. Saya sendiri saat ini aktif Pak, sebenarnya sebagai Presiden Direktur dari PT Teknologi Karya Digital Nusa, yang sebentar lagi menjadi perusahaan terbuka, yang fokus pada pengembangan IoT dan telematics untuk Smart City yang ada di Indonesia. Setelah itu juga saya aktif Pak sebagai salah satu ketua di DPP Organda, Organisasi Angkatan Darat, sebagai Chief of Research and Development. Di ITS juga aktif sebagai VP dari Institutional Development dan Data Management. Untuk info, tahun depan ITS Indonesia akan menjadi tuan rumah untuk Forum Asia Pasifik Pak, di mana akan banyak sekali dan pemain-pemain ITS dari regional akan datang untuk melakukan pameran di acara ITS Indonesia, ITS Global. Nah, dari kami sebenarnya saya sendiri sudah cukup lama berkecimpung di dalam dunia industri transportasi. Saya memulai juga karir sebagai auditor ya Pak, dulu di PwC, terus juga saya pernah jadi CFO di Taksi Express, dan belakangan aktif juga di fintech ya, di PT Solusi Pasti Indonesia. Dan inisiatif kita salah satunya waktu itu yang kita buat adalah kita membuat angkot online pertama di Indonesia. Dapat sambutan positif, tapi karena pandemi sempat terhenti. Oke, itu sedikit mengenai saya. Selanjutnya saya akan masuk ke materi mau fokus FGD kita, di mana kondisi sistem pembayaran di sektor transportasi saat ini. Seperti kita ketahui, di saat ini ada hampir lebih dari mungkin 50% lebih ya, atau 91,3 juta katanya populasi di Indonesia yang masih unbankable. Sebenarnya kalau kita bicara digitalisasi pembayaran transportasi, dari saya ngeliatnya itu ada 3 isu yang mau saya bawakan, bicara mengenai eksklusivitas, ya kan, interoperabilitas, dan mengenai push and pull strategi. Dari kita ngelihat masih belum berubah ya? Belum ya, mungkin ini masih belum Pak. Ya. Oke, silakan. Sorry. Betul. Ya mungkin slide-nya ya itu mengenai kondisi sistem pembayaran ya kan. Tapi sebelum ke arah slide ya kan. Sebenarnya dari saya, kalau saya baca-baca berdiskusi apa untuk FGD ini, karena sifatnya FGD ya. Sebenarnya program inklusi keuangan yang digawangi oleh Bank Indonesia di berbagai sektor seperti Bapak sebutkan tadi, baik dari Bansos maupun dari Pemda daerah ya kan, itu menurut saya inisiatif yang sangat luar biasa. Hanya saja mengutip ya kan dari cetak biru yang dibuat oleh Bank Indonesia, sebenarnya masyarakat itu perlu diperluas dari sekedar memiliki alat bayar dalam bentuk digital, ya kan, ataupun mungkin yang punya rekening bank di bank digital gitu, menjadi akses ke pasar keuangan dan pasar barang atau jasa secara utuh dan sustainable. Hal ini bisa kita sambungkan dengan slide saya sebenarnya, di mana kalau saya mencoba menyorot sedikit ya Pak mengenai kondisi sistem pembayaran di sektor transportasi khususnya saat ini di Indonesia, melihat yang terjadi saat ini, memang banyak sekali pembayaran seakan-akan tuh bentuknya digital. Tapi mereka itu sendiri sebenarnya hanya sekedar membuat uang rupiah kertas hilang dan diganti menjadi kartu. Nah, sebenarnya sama sih, tunai non tunai ya kan, berbasis kartu ini prinsipnya memang banyak risiko yang terjadi ya kan. Kita paham di transportasi ini sebenarnya cash basis. Waktu saya bicara transportasi, sebenarnya saya juga bicara mengenai ekosistemnya Pak. Transportasi itu kan ada public transport ya Pak, ada MRT, LRT, ya kan. Sebenarnya maaf, ya kan, ada yang lain-lain. Tapi di situ juga ada parkir, ya kan. Ada juga mengenai masalah-masalah transportasi barang, ya kan. Itu juga sebenarnya
sektor-sektor yang saya rasa bisa dihubungkan dalam kondisi kita. Dari kita kalau kita ngelihat risiko tunai atau non tunai, saya rasa semua paham ya kan bahwa risiko dalam menyimpan uang tunai itu sangat besar ya kan. Tapi di industri transportasi ini sendiri memang uang tunai menjadi satu-satunya alat yang paling gampang diterima dan bisa dipertukarkan ya kan antara jasa dengan reward ya kan di saat ini di lapangan. Walaupun dari sisi tunai kita ngelihat banyak risiko tadi nggak ada ya namanya transaksi pencatatan terintegrasi ya kan, dan banyaknya kartu Pak yang saat ini mungkin ada di stasiun-stasiun itu, dan kadang-kadang kalau kartunya hilang ya uangnya juga hilang ya kan, dan saldo bisa hilang semuanya. Kalau slide berikutnya mungkin silakan. Nah, saya mencoba membawakan isu yang pertama tadi Pak, dari 3 hal yang saya sampaikan. Saya melihat bahwa pembayaran digital di sektor transportasi memang kalau dari saya melihat tuh masih banyak hambatan dan kita terkesannya eksklusif. Sebagai contoh mungkin dari saya sebagai pemain salah satu transportasi, untuk bisa menikmati digitalisasi pembayaran di sektor ini, saya perlu berkoneksi dengan lembaga-lembaga tertentu. Ya kan, mungkin saya lihat ada juga BI membuat inisiatif yang namanya Peten ya Pak ya, Peten ya kan. Tapi memang untuk bisa mendapatkan SEM dari Peten aja, memang itu prosesnya panjang, cukup lama. Karena Peten itu hanya mengumpulkan data-data dari bank tadi, gitu, ya kan. Sehingga waktu saya mencoba untuk mengapply ke Peten itu bisa sampai 3 bulan lebih. Itu satu bank. Karena bank tetap butuh yang namanya agreement, ya kan. Dia butuh semuanya. Ya saya mengerti itu dalam proses yang harus dilewati, tapi semua proses itu buat saya sendiri sebagai pemain transportasi memang cukup panjang. Pada akhirnya terlalu banyak koneksi ke sistem tadi membuat waktu yang terbuang untuk membuat proses digitalisasi ini membuat kita sebagai salah satu pemain transportasi menjadi cukup enggan, ya kan, kecuali kita punya akses khusus mungkin ya ke beberapa perusahaan payment gateway. Nah, selain itu dengan banyaknya payment gateway yang ada di market saat ini, kita bisa melihat sebenarnya biaya yang mereka dapat atau pendapatan yang mereka dapat ya kan dari membuat proses digitalisasi ini sebenarnya tidak terlalu menguntungkan ya kan, sehingga pada akhirnya memang kalau kita bicara transportasi itu kan volumenya seakan-akan tinggi gitu, tapi kalau kita lihat sebenarnya yang dominasi tetap aja 2 pemain, yaitu Grab maupun Gojek mungkin ya, karena mereka punya ekosistemnya sendiri. Nah pada akhirnya akses ke dalam industri digitalisasi industri transportasi ini menjadi terkesan monopoli. Dan tentunya dampak monopoli tidak kita inginkan, karena oleh karena itu kita berdiskusi di sini mencoba ya kan memikirkan ya kan jalan keluar yang terbaik agar proses digitalisasi di sektor transportasi ini menjadi lebih mudah diakses. Ya kan. Di slide saya sampaikan beragam kendala pada digitalisasi pembayaran ini ya kan. Contoh nih ada perusahaan bus misalnya yang kita mau bawakan misalnya PO ABC. Dia harus terkoneksi ya kan ke bank, dari bank connect ke payment gateway. Nah, proses di bank itu sendiri apabila kita bawakan satu alat MPOS saja itu tuh proses integrasinya bisa sampai 3 bulan. Satu bank. Ya kan, oke kita paralel mungkin ya, tapi proses itu sendiri tetap cukup panjang. Saya coba membawakan salah satu contoh digitalisasi pembayaran di Transjakarta. Kita lihat Transjakarta sebenarnya salah satu contoh case yang bagus. Tapi kalau kita lihat di Transjakarta itu, walaupun mereka sudah menggunakan uang elektronik, aplikasi, tapi mereka membuat sistem itu sebenarnya cukup lama dan dengan biaya yang cukup tinggi. Setahu saya di Transjakarta sendiri, mereka itu payment gate-nya ya, physical gate-nya itu masih dikuasai, ataupun MPOS-nya itu dikuasai oleh pihak bank. Karena pihak bank yang melakukan investasi ditukar dengan eksklusivitas selama berapa tahun. Tapi di satu sisi Transjakarta sampai hari ini tetap tidak memiliki profil data penumpang. Karena profil data penumpang yang mereka miliki begitu mereka minta ke bank itu menjadi salah satu hal menjadi kerahasiaan nasabah, ya kan? Di satu sisi karena Transjakarta tidak memiliki akses terhadap alat pembayaran tadi, yang mereka punya hanya data sifatnya statistik secara umum. Padahal di industri transportasi, analisa origin destination, tingkat kepadatan satu kendaraan, satu bus ataupun di satu halte mempunyai nilai yang sangat tinggi. Kalau saya bandingkan dengan pemain online seperti yang 2 hal yang saya sebutkan tadi, mereka itu bisa populer karena mereka punya yang namanya basis data pelanggan sampai ke tingkat yang granular. Sehingga mereka bisa melakukan personalisasi terhadap layanan mereka. Sehingga walaupun akhirnya mereka bukan perusahaan transportasi, tapi mereka bisa menjadi penguasa di industri
transportasi. Hal ini tentunya kurang begitu elok apabila dibandingkan dengan pemain transportasi yang sudah cukup lama tapi nggak punya akses ke digitalisasi pembayaran. Itu mungkin satu hal yang saya coba angkat dalam FGD kali ini untuk kita diskusikan. Baik, dan selanjutnya, slide berikutnya. Slide berikutnya, silakan. Tidak bergerak slide-nya. Oke. Yang kedua adalah kendala interoperabilitas. Jadi memang di kami sebagai salah satu pelaku dari industri transportasi, kami melihat bahwa belum ada badan atau lembaga independen yang kredibel untuk mengatur sistem pembayaran di sektor transportasi. Kita pernah dapat tugas dari Kementerian Perhubungan ya kan untuk mengadakan yang namanya mengkoneksikan seluruh layanan transportasi yang ada di satu kota, yaitu sebuah kota Palembang misalnya. Nah, di situ pada akhirannya begitu kita pelajari memang butuh satu lembaga sebagai yang bertindak sebagai clearing house. Nah, kenapa? Karena pemain transportasi ini pada dasarnya mereka sudah terbiasa dengan uang tunai, ya kan? Walaupun kecil, tapi jumlah uang tunai tadi bisa langsung dibelanjakan untuk kebutuhan sehari-hari, mungkin untuk supir, kenek dan sebagainya. Pada saat kita mau rubah, ya kan? Nah, itu mereka menjadi enggan karena proses untuk membelanjakan uang tadi menjadi perlu proses tambahan. Minimal mereka harus tukerin uang digital tadi mungkin di modern channel seperti Alfa atau Indomart atau ke outlet lain yang bisa menukarkan tadi dengan uang tunai. Hal ini menjadi kendala tersendiri pada saat kita mau mengkoneksikan ya kan layanan-layanan transport. Sedangkan di satu sisi kita memahami bahwa digitalisasi pembayaran ini nggak bisa sifatnya sporadis. Misalnya LRT terima pembayaran pembayaran elektronik, ya kan? Tapi para penumpang itu kan nggak cuma naik LRT, dia perlu modal lain untuk nyambung sampai ke tujuan akhir. Nah, apabila kita mau menyatukan ini semua, perlu ada satu lembaga saya rasa yang independen ya dan kredibel untuk memastikan bahwa setiap penumpang yang menaiki transportasi tadi pasti akan dibayar. Ini juga masih merupakan PR yang menurut saya masih harus mendapatkan perhatian. Karena saya rasa gerakan yang dilakukan oleh BI untuk bansos dan mungkin dan bank-bank daerah itu sudah sangat tepat. Perlu ada campur tangan saya rasa dari pihak regulator untuk memastikan adanya satu clearing house yang kredibel. Nah, dari ketiga saya lihat tadi mengenai push and pull strategi, ya kan. Sebenarnya masyarakat sadar sih dengan tingkat kemacetan sekarang yang makin tinggi, yang namanya public transport itu menjadi pilihan. Tapi kalau saya lihat ya kan dari pengalaman saya menggunakan public transport itu terutama yang paling banyak penumpangnya saat ini mungkin KCI ya yang ada di kereta api itu jumlah penumpang itu memang sangat luar biasa ya kan, sehingga pada jam tertentu ada aja penumpang yang pingsan karena mereka harus menggunakan alat transportasi satu-satu tadi untuk mencapai tujuan akhir. Nah, layanannya memang harus ditingkatkan. Kita lihat pembangunan yang dilakukan juga terus berkesinambungan, tapi tetap harus ada push and pull strategi yang bisa dibawakan. Contoh, mungkin di beberapa negara tuh udah mulai digalakkan pemberian insentif pajak bagi pengguna transportasi publik. Apabila mereka terbukti secara kredibel, bisa diverifikasi menggunakan transportasi publik, mereka bisa mendapatkan insentif dari PPh yang mereka bayarkan, ya kan? Atau mungkin subsidi tarif bagi para komuter dengan metode park and ride. Pemerintah bisa menyiapkan mungkin satu area parkir di beberapa kantong kemacetan yang mungkin parkirnya tidak terlalu mahal, sehingga mereka bisa parkir situ seharian dan mereka bisa menggunakan public transport untuk berkomuter di area sekitar Jakarta. Dan tentunya tarif parkir, saya rasa ini juga satu hal yang paling efektif untuk push and pull strategi. Apabila mereka parkir di dalam kota menggunakan kendaraan pribadi, mungkin tarifnya bisa dinaikkan. Setahu saya di DKI itu sebenarnya tarif parkir progresif udah ada dan terjadi. Tapi saya nggak tahu kenapa sampai hari ini itu belum dibawakan ke publik. Sehingga masyarakat mau lebih menggunakan transportasi publik. Jadi ada hitungan-hitungan cost yang jelas versus benefitnya apabila mereka menggunakan public transport. Itu yang saya lihat kendala-kendalanya. Untuk slide selanjutnya, silakan. Nah, ini implementasi transportasi publik ya, karena kita bicara transportasi, saya coba ngelihat memang di beberapa negara tentunya kita sudah bisa lihat
ya kan. Mungkin saya nggak pernah ke semua negara ini, cuma saya hanya belajar ya kan dari studi saya. Saya ngelihat bahwa beberapa negara itu sudah mempunyai satu kartu khusus ya Pak untuk yang namanya menikmati public transport. Di Indonesia memang digawangi ya dengan Jaklingko, tapi kartu khusus ini sebenarnya harus dibedakan dari kartu pembayaran. Kita paham ada yang namanya BCA Flash, e-money, ataupun Drizi, ataupun BNI Tap Cash, tapi itu kan alat bayar. Saya mengusulkan memang ada satu kartu yang diterbitkan oleh satu regulator yang bisa diterima oleh para operator ya, transportasi yang di seluruh kota di Indonesia. Ditukar dengan insentif tadi dan dengan kepastian bahwa mereka pasti mendapatkan reconcile dan settlement uangnya mungkin di H+0 atau H+1, ya kan? Contoh yang saya bawakan mungkin tadi ada di London ada Oyster Card, di New York mungkin ada Metrocard, ya kan, di Singapura juga ada EasyLink, ya kan, di beberapa negara mungkin sudah ada juga kartu itu. Tapi kartu transportasi ini sebaiknya mungkin dibedakan dari alat pembayaran yang sudah ada saat ini. Apa sih manfaatnya bagi para operator dan regulator, ya kan? Memang kan ini untuk regulator kesannya seakan-akan jadi PR tambahan ya, aduh harus keluar lagi kartu transport. Tapi saya ngelihat, ya kan, use case yang akan dibawa sektor transportasi sangat menyentuh masyarakat banyak. Kita bicara jumlah mungkin 1 juta 2 juta orang per hari yang menggunakan transportasi dibandingkan dengan use case mungkin di bansos atau mungkin di bank-bank daerah. Dan ini sangat berguna sekali apabila kita bisa menerapkan satu sistem di mana sistem ini membuat para operator dan regulator tadi mendapatkan basis data pelanggannya. Ya kan? Jadi insentif yang kita berikan nggak melulu bicara mengenai finansial, tapi juga memberikan mereka basis data pelanggan. Ya kan, ditukar dengan kemauan mereka untuk menerima ya kan kartu ini sebagai salah satu metode untuk menggunakan public transport yang ada di kota tersebut. Itu dari saya. Selanjutnya, nah dari implementasi transportasi publik ini kita mencoba memang melihat ini sebagai 2 use case yang saya bawakan tadi, satu Transjakarta, ya kan, satu lagi Teman Bus. Ini kita melihat bahwa sebenarnya udah ada beberapa progres ya dari yang sekarang mungkin mencapai ke tahap digital payment. Tahap terakhir yang belum tersentuh adalah mengenai konektivitas multimoda, di mana diharapkan tiket tersebut bisa berlaku untuk semua moda. Kita lihat Transjakarta dan Teman Bus. Transjakarta untuk sistem operasionalnya mungkin masih harus banyak perbaikan karena dengan maraknya kasus kecelakaan, berbeda dengan Teman Bus yang sudah melakukan digitalisasi di sistem operasionalnya. Nah, digitalisasi di sistem operasional ini sebenarnya sangat penting karena ini menjadi salah satu enabler bagi mereka untuk melakukan migrasi ke konektivitas multimoda. Transjakarta sendiri saat ini hanya bisa terkoneksi mungkin dengan Jaklingko ya dan semua kendaraan yang ada di dalam ekosistem Transjakarta. Tapi mereka belum bisa terkoneksi dengan MRT, belum terkoneksi dengan yang lain. Itu akan menjadi salah satu PR, ya kan, dan perlu ada program percepatan sehingga kita bisa menikmati semua layanan ini dalam waktu yang lebih cepat. Nah, untuk integrasi multi payment, Transjakarta tentunya udah cukup salah satu yang terdepan, tapi sekali lagi akses ke memiliki alat bayar multi payment itu bukan berarti mempunyai akses ke basis data pelanggannya. Itu yang mungkin 2 hal yang berbeda ya. Nah, yang dua-duanya nggak punya adalah interoperabilitas di semua ekosistem transportasi. Saat ini ya kan pemain dengan bermodal yang lebih besar tentunya menguasai marketnya sendiri, sehingga pada akhirnya tadi ada kecenderungan bisa jadi mereka akan monopolistik atau eksklusif kalau saya bilangnya. Sampai ada campur tangan dari kekuatan yang lebih besar dalam hal ini mungkin ya bisa Bank Indonesia atau mungkin kementerian untuk membuat mereka mau interop dengan semua ekosistem transportasi. Yang ujung-ujungnya kalau mereka interop pasti penggunaannya akan lebih meningkat lagi sehingga program digitalisasi di sektor pembayaran ini bisa memberikan dampak inklusi keuangan yang lebih besar. Yuk ke slide berikut. Nah, ini adalah tren pembentukan omnichannel. Jadi saya lihat tadi sejumlah pelaku usaha tentu yang digital ya udah bisa menghubungkan atau mengintegrasikan platformnya ke value chain mereka, baik secara horizontal maupun vertikal. Tapi di mana mereka mendapatkan insentifnya juga adalah mereka punya data granular secara masif.
Tapi apabila tidak diawasi dengan baik, gerakan dari big tech ini ya kan akan bergerak ke arah penguasaan pasar, sehingga mereka akan menjadi sulit untuk diatur dan akan mempunyai tadi eksklusivitas sendiri. Padahal di industri transportasi ya kan, selain syarat modal, kita tahu ya untuk beli bus, beli apapun itu kan capex-nya tinggi. Saya sendiri pernah jadi salah satu direksi di perusahaan transportasi publik. Itu akses ke permodalan udah kendala sendiri. Tapi di satu sisi akses ke elektronifikasi juga menjadi kunci penentu persaingan. Ingat kita pada saat dua pemain online Uber sama Grab itu masuk ke Indonesia, ada berapa banyak pemain transportasi yang tumbang semata-mata karena mereka punya akses ya kan ke teknologi. Nah, apabila ini bisa dibangkitkan ya kan dan melalui peran regulator, maka akan menciptakan level of playing field yang sama. Sehingga inovasi yang dibawakan tadi sifatnya lebih ke arah bukan untuk mematikan persaingan, tapi lebih untuk memberikan dampak positif bagi para pelaku industri di sektor transportasi. Selanjutnya, saya mungkin udah beberapa kali membawakan mengenai account-based ticketing ini. Memang yang namanya account-based ticketing ini sebaiknya dimiliki oleh regulator, di mana sebenarnya regulator dengan mendorong yang namanya open API, dan satu sistem platform yang sama, sehingga sistem tiketing bisa menunjang seluruh pemain transport yang ada saat ini. Sehingga basis data pelanggan mereka itu tidak hanya dinikmati oleh perusahaan tersebut, tapi juga bisa dinikmati oleh para pelaku industri yang lain. Nah, untuk bicara tiket digital, bisa diintegrasikan dengan QR Code, QRIS, atau Voice Ticket, dan lain-lain. Itu sebenarnya hanyalah di level hilir, saya lihat. Tapi di level hulunya harus ada satu inisiatif yang bisa dipakai untuk mendorong semuanya menggunakan platform yang minimal ya kan, kayak perbankan itu ada RTGS-nya gitu ya kan, sehingga semua pelaku transportasi ini bisa bersaing secara sehat. Oke, diklik gitu. Diklik garisnya. Sudah ada muncul di layar. Oke, bisa ke slide selanjutnya. Oke, ya, jadi sekilas dari apa yang saya sampaikan tadi, kalau boleh saya simpulkan, memang dari saya melihatnya sistem digitalisasi pada sektor transportasi publik, ya kan, terbukti memberikan efisiensi operasional, ya kan, dapat memberikan kepemimpinan keputusan cepat dan meningkatkan pelayanan bagi masyarakat apabila bisa diterapkan secara menyeluruh. Contoh yang bisa saya bawakan mungkin masalah subsidi ya. Sebenarnya banyak sekali yang namanya pemerintah daerah itu mau memberikan subsidi kepada masyarakat untuk menggunakan angkutan umum. Nah, bicara uang subsidi, nah subsidi ini harus bisa dipertanggungjawabkan. Karena kalau nggak mereka akan diaudit sama BPK, inspektorat, segala macamnya. Tapi karena akses ke sistem tadi terbatas dan sifatnya mahal, maka ini menjadi satu barrier tersendiri bagi mereka untuk memberikan subsidi tersebut. Sehingga akhirnya subsidi tadi biasanya dibebankan kepada pemerintah pusat. Sehingga akhirnya waktu yang diperlukan menjadi lebih lama. Nah, dari saya, rekomendasi yang bisa saya sampaikan apabila diterima adalah satu, pembuatan regulasi tadi diperlukan untuk penggunaan satu kartu transportasi dan menyelenggarakan platform oleh lembaga independen yang disokong oleh pemerintah. Sehingga tercipta standarisasi yang sebaiknya diikuti oleh semua pemain transportasi publik. Pada akhirnya semua operator mempunyai database pelanggan yang dapat dipakai untuk mempersonalize layanan mereka kepada para pengguna angkutan umum. Sekian dari saya dan terima kasih. Saya mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan forum ini ke moderator. Terima kasih, Pak.